Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Rio berencana untuk menunjukkan semuanya kepada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkan kepada Fandi? Setahu Fandi, sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal-hal demikian, sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel History Horror dan tentunya bersama Mas Gibran di sini. Kali ini Mas Gibran akan membawakan kisah mistis pendakian yang berjudul Mendaki Bersama Arwah di Gunung Arjuno. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Terima kasih Mbak Alin sudah memberikan izin kepada saya untuk membawakan ceritanya. Oke, tak usah berlama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Gunung Arjuno, dari namanya saja kita sudah bisa tahu sebagaimana gagahnya gunung tersebut dan tergambar secara jelas dari nama yang melekat pada dirinya. Gunung yang terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo Jawa Timur, memiliki banyak kisah misteri yang sudah bukan menjadi rahasia publik. Maka tak heran jika kerap kali para pendaki yang melakukan pendakian ke Gunung Arjuno mengalami hal-hal mistis yang sulit dicerna menggunakan pikiran kosong belaka. Kisah pendakian penuh misteri datang dari salah seorang karibku yang sudah begitu lama bungkam akan kejadian mistis yang menimpanya saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno 5 tahun silam, tepatnya pada tahun 2017. Sahabat karibku ini bernama Fandi, pemuda asli Pasuruan yang melakukan pendakian dengan sosok arwah yang tidak ia sadari. Ia memiliki seorang teman jauh bernama Rio. Rio berasal dari Jember, teman satu kampus yang sudah sering melakukan pendakian bersama. Fandi dan Rio merupakan berkuliah di tempat yang sama, namun dengan program studi yang berbeda. Karena keduanya memiliki hobi yang sama, mereka sudah akrab sejak pertama kali masuk universitas. Saat liburan panjang tiba, keduanya berencana melakukan pendakian bersama dan hanya 2 orang saja, sebab mereka tidak ingin terlalu banyak personil. Khawatir hal tersebut akan merepotkan keduanya. Mereka berencana melakukan pendakian di bulan Januari, tepat setelah tahun baru 2017. Karena keduanya pulang ke tanah halaman masing-masing saat liburan, mereka pun memutuskan untuk bertemu di base camp Arjuno via Tretes yang ada di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tepatnya di Tretes, Pandaan, Pasuruan. Keduanya sudah saling tahu perjalanan menuju ke base camp, sehingga untuk lebih menghemat waktu, mereka pun memutuskan untuk bertemu secara langsung di base camp pendakian. Pendakian akan dilakukan tepat pada malam Jumat, sehingga mereka berdua berencana datang ke base camp saat Kamis pagi. Mereka tidak memilih weekend karena khawatir akan banyak pendaki yang melakukan pendakian serupa dengan mereka. Mereka berdua sudah terbiasa melakukan pendakian berdua. Mereka bahkan sudah melakukan beberapa pendakian ke gunung-gunung tinggi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salah satu impian mereka yaitu ingin melakukan pendakian ke Gunung Jayawijaya yang ada di Papua. Mereka berharap suatu saat nanti impian tersebut akan terwujud. Waktu pendakian pun segera tiba. 1 malam sebelum pendakian dilaksanakan, terjadi insiden yang tak terduga. Tepat pada pukul 1 malam, Rio mengalami kecelakaan hebat tepat di jembatan yang ada di kampung halamannya. Rio melakukan balapan liar bersama teman-teman sejawatnya dan terjadi insiden kecelakaan yang membuatnya harus meregangkan nyawa seketika di tempat kejadian. Rio langsung dilarikan ke rumah sakit, namun ia tidak tertolong. Kabar kematian Rio dengan cepat tersebar di lingkungan keluarga dan kawan-kawannya saat pagi hari. Namun kabar tersebut tidak didengar oleh Fandi
sebab handphone miliknya rusak sehingga dia tidak memperoleh kabar dari siapapun tentang kematian Ryu yang mengenaskan. Ryu dikuburkan tepat di hari di mana ia akan melakukan pendakian bersama Fandi ke Gunung Arjuno. Kematiannya tak biasa, membuat banyak orang bergunjing tentangnya, sebab Ryu dikenal sebagai pemuda yang cukup nakal di kampung halamannya. Ia bahkan kerap kali melakukan balap liar dan meresahkan warga sekitar. Meskipun ia dikenal sebagai pemuda yang sangat patuh kepada ibunya, namun karakter buruknya lah yang selalu diingat oleh penduduk sekitar. Karena Fandi tidak memperoleh kabar apapun tentang kematian Ryu, ia pun memilih untuk berangkat ke basecamp Arjuno dan menunggu Ryu di sana. Fandi sangat yakin bahwa Ryu pasti akan datang, sebab Ryu tidak akan pernah melanggar janjinya sendiri untuk datang dan Ryu selalu menepatinya, sehingga Fandi sangat percaya padanya. Fandi sampai di basecamp pendakian Arjuno. Tepat pada pukul 10 pagi, Fandi memilih melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via tretes. Karena jalur tersebut adalah jalur yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, Fandi pun memilih untuk menunggu Ryu di salah satu warung dekat basecamp. Sembari berbincang-bincang dengan penduduk sekitar Gunung Arjuno, Fandi melihat ke arah Gunung Arjuno dan berkata di dalam hatinya bahwa ia akan menaklukkan Gunung Arjuno dengan segera tanpa hambatan apapun. "Aku akan datang," ucap Fandi di dalam hatinya. Ia pun memandangi puncak Gunung Arjuno dengan banyaknya harapan. Ia ingin melepas penat dan ingin membuktikan kepada banyak orang bahwa Arjuno tidak semenyeramkan itu dan sangat mudah untuk ditaklukkan. Saat sedang beristirahat di warung dekat basecamp, banyak penduduk lokal yang menanyakan tentang pendakian Fandi. Tentu dengan senang hati, Fandi pun menjawab pertanyaan demi pertanyaan para penduduk. "Sendirian aja mas?" "Ini, saya lagi nunggu teman saya pak. Kebetulan janjian langsung di sini." "Temannya dari mana?" "Dari Jember pak. Kalau saya sendiri dari Pasuruan." "Walah, lumayan juga ya. Kalau mau naik, duluan saja. Biar teman kamu nanti menyusul." "Tidak apa pak, saya tunggu teman saya saja. Soalnya kami mendaki hanya berdua." "Walah, hati-hati nanti ya. Apalagi saat melintas di alas Lalijiwo." "Memangnya kenapa pak?" "Kamu bisa lupa diri di sana. Maka dari itu, penting sekali fokus saat melakukan pendakian." "Siap pak, saya akan selalu ingat pesan bapak." Fandi pun kemudian melanjutkan lamunannya sembari menunggu kedatangan Ryu. Dia sudah menunggu hampir 2 jam, namun batang hitung Ryu tak kunjung muncul di hadapannya. "Ryu jadi datang gak sih? Mana HP ku rusak pula." Wajah Fandi pun berubah menjadi sedikit kesal karena Ryu tak kunjung datang. Bahkan sudah melebihi 2 jam dari jam yang sudah direncanakan bersama. "Kalau sampai 1 jam dia tidak datang, aku akan naik seorang diri." Saat itu Fandi mengenakan baju dengan berwarna merah. Padahal baju berwarna merah menjadi salah satu larangan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Sama halnya tidak diperbolehkan mengenakan baju berwarna hijau di pantai selatan. Baju warna merah tidak diperbolehkan dikenakan saat melakukan pendakian ke Arjuno. Namun nampaknya Fandi tidak mengetahui persoalan tersebut. Terlebih lagi, belum ada penduduk yang menegurnya. Setelah menunggu hampir 3 jam, orang yang dinanti-nantikan oleh Fandi pun tiba. Dia datang dengan bajunya yang berwarna merah dan tas kecil yang melekat di pundaknya. Entah sosok siapa yang datang menghampiri Fandi, sebab pada faktanya Ryu di hari itu sedang dikebumikan oleh keluarganya. Namun Fandi tidak tahu, bahkan tidak menyadari kalau sosok yang datang mendekat ke arahnya bukanlah Ryu, sahabat karib dari Fandi, melainkan arwah Ryu yang belum tenang karena belum memenuhi janjinya kepada Fandi. "Kamu kemana aja Ryu? Aku sudah tunggu kamu hampir 3 jam loh. Hampir saja aku naik sendirian." Arwah Ryu pun hanya tersenyum dengan pertanyaan Fandi tersebut. Ia tidak membalas pertanyaan Fandi. Namun jika Fandi peka terhadap perubahan Ryu, maka dia akan sadar bahwa sosok yang ada di depannya bukanlah Ryu. Wajah sosok yang datang menghampiri Fandi sangatlah pucat. Bahkan bibirnya pun terlihat sangat pucat
tak kalah pucat dengan wajahnya tersebut. Suhu tubuh sosok tersebut bahkan sangat dingin. Namun Pandi sama sekali tidak curiga dan bertanya secara mendalam tentang perubahan fisik yang terlihat dari sosok Ryu. Ya sudah, daripada aku makin mengomel, lebih baik kita registrasi saja lebih dulu. Lagi dan lagi, Ryu pun hanya menjawab ajakan Pandi dengan anggukan kepalanya yang tampak terlihat aneh. Pandi pun kemudian mengajak Ryu untuk datang ke loket registrasi. Aku pun kemudian langsung mendapat tiket masuk dan bergegas untuk melakukan pendakian berdua dengan sosok yang dianggap Pandi sebagai Ryu. Kamu sendirian? Enggak pak, saya berdua. Saya minta tiket 2 ya pak. Mana temanmu? Ini di belakang saya pak. Sudah pak, saya tidak punya banyak waktu karena hari sudah mulai sore. Saya ingin bergegas melakukan pendakian. Tanpa Pandi sadari bahwa pertanyaan tersebut muncul karena petugas loket tidak melihat sosok Ryu di belakang Pandi, sehingga hal tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab petugas loket khawatir kalau Pandi melakukan pendakian seorang diri. Hal tersebut sangatlah berbahaya. Bukan hanya menanyakan keberadaan Ryu, petugas tersebut pun menyinggung warna baju yang Pandi kenakan. Sebab saat itu Pandi sedang mengenakan baju berwarna merah. Sedangkan ada pandangan di Gunung Arjuna bahwa para pendaki dilarang menggunakan pakaian atau hal-hal yang berwarna merah. Sebab hal tersebut bisa mendatangkan malapetaka. Masnya yakin mau naik pakai baju itu? Memangnya kenapa pak? Apa kamu belum mendengar rumor bahwa saat naik Gunung Arjuna usahakan untuk menghindari penggunaan warna merah? Saya belum mendengar rumor tersebut pak. Memangnya hal itu masih berlaku di era sekarang? Tentu mas, jadi kalau saya boleh sarankan, lebih baik mas berganti pakaian lebih dulu supaya mas terhindar dari malapetaka. Bukannya mencegah lebih baik daripada menunggu terjadi sesuatu hal yang buruk. Saya yakin tidak akan terjadi hal buruk kok pak. Lagian teman saya juga mengenakan baju bernuansa merah sama seperti saya pak. Ya sudah, jika mas tetap kekeh, yang terpenting saya sudah memberitahukan kepada masnya. Jujur, Pandi memang cenderung sulit menerima hal-hal yang berkaitan dengan tahayul. Ia akan percaya jika ia sendiri yang membuktikan omongan-omongan warga, bukan hanya sekedar informasi dari mulut ke mulut. Setelah melewati gerbang awal atau base camp, Pandi sadar bahwa sikap Ryu berbeda dengan Ryu yang selama ini ia kenal. Ryu yang selama ini ia kenal adalah sosok yang ceriwis, bahkan sosok yang tidak pernah mau berhenti bicara. Kini berubah 180 derajat menjadi sosok yang sangat pendiam. Tentu hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di benak Pandi. Ia kemudian mencoba memulai obrolan santai dengan Ryu sembari tetap berjalan menuju posko awal Gunung Arjuna ini. Kok tumben Ryu, kamu pendiam banget? Ryu pun hanya menjawab pertanyaan Pandi dengan senyuman semata tanpa ada balasan kalimat apapun. Pandi pun bertanya kepada Ryu sebab ia masih sangat-sangat khawatir dengan kesehatan Ryu, terlebih lagi wajahnya sangat pucat. Wajah kamu sangat pucat, apa tidak masalah melakukan pendakian dengan kondisi kamu seperti ini? Tidak apa. Pandi merasa sangat lega setelah mendengar kalimat yang keluar dari mulut Ryu. Meskipun kalimat tersebut benar-benar diucapkan secara sederhana, namun hal tersebutlah yang membuat Pandi yakin dan bertekad untuk menaklukkan puncak Arjuna. Setelah Ryu menjawab pertanyaan Pandi, kini ia pun percaya bahwa sosok yang saat ini bersamanya benar-benar Ryu, sahabat karibnya yang biasa melakukan pendakian gunung bersama. Pendakian ini membuat Pandi sangat excited. Bahkan dia sudah tidak sabar untuk segera sampai di puncak. Padahal ia baru saja melewati gerbang awal dan untuk sampai di puncak tentu tidak membutuhkan waktu yang sebentar. Pandi berharap tidak ada hal-hal yang janggal menghampirinya. Terlebih lagi, malapetaka yang diucapkan oleh penjaga loket hanya karena persoalan baju berwarna merah. Kamu percaya nggak kalau baju berwarna merah bisa mendatangkan malapetaka? Enggak. Kan aku juga sama nggak percaya. Masa iya baju warna merah saja bisa menimbulkan malapetaka? Kan itu hal yang tidak masuk akal. Iya.
Pokoknya sepanjang pendakian ini kita jangan pedulikan omongan siapapun yang kayaknya gak masuk di akal. Oke. Mereka pun melakukan pendakian dengan begitu santai, tanpa adanya beban. Mereka tidak mempercepat langkah mereka, sebab ingin menikmati suasana asri dari gunung yang saat ini mereka daki. Mereka juga ingin mengingat setiap momen di dalam pendakian ini. Terlebih lagi, mereka sudah menunggu pendakian ini cukup lama. Gunung Arjuno adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur dengan ketinggian 3.339 meter di atas permukaan laut. Gunung Arjuno terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pasuruan, dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Suryo. Gunung Arjuno merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru, serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa. Biasanya, gunung ini dicapai dari 3 titik pendakian yang cukup dikenal, yaitu dari Lawang, Tretes, dan Batu. Nama Arjuno berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata, Arjuna. Gunung Arjuno bersebelahan dengan Gunung Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Arjuno terletak pada satu punggungan yang sama dengan puncak Gunung Welirang, sehingga kompleks ini sering disebut dengan Arjuno Welirang. Kompleks Arjuno Welirang berada di 2 gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di selatan. Area fumarol dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini, seperti pada puncak Gunung Welirang, puncak Gunung Kembar 2, dan pada sejumlah jalur pendakian. Karena banyak hal menarik dari Gunung Arjuno, kami berdua pun sangat tertarik untuk menaklukkannya. Namun, konon katanya banyak hal-hal mistis yang kerap kali menghampiri para pendaki saat melakukan pendakian ke Gunung Arjuno. Namun, aku dan Rio belum percaya akan kebenaran informasi tersebut, sebab kami sendiri selama melakukan pendakian belum pernah mengalami kejadian mistis ataupun lainnya. Adapun jika mengalami, hanya sebatas melihat penampakan yang tidak mengganggu. Itu saja sangat-sangat jarang. Jalur pendakian via Tretes terkenal berat karena hanya menyediakan trek menanjak dan berbatu. Jalur Tretes adalah jalur pendakian Gunung Arjuno via jalur utara gunung. Jalur ini banyak dikatakan orang sebagai jalur terberat pendakian Gunung Arjuno, lebih berat dari jalur lain seperti jalur Lawang dan jalur Purwosari. Namun Pandi dan Rio memilih melakukan pendakian via Tretes karena jalur tersebut sangat dekat dengan tempat tinggal Pandi, sehingga hal tersebut tentu akan memberikan keuntungan. Perjalanan dari base camp menuju posko pertama, yaitu posko Pet Bocor, ditempuh kurang lebih 30 menit. Jalur pendakian menuju posko pertama ini terbilang mudah, sebab jalur yang dilewati relatif mudah dan datar. Bahkan di jalur ini menjadi tempat camping area bagi pengunjung yang datang. Saat itu hari sudah mulai sore, sebab Pandi sebelumnya telah menunggu Rio cukup lama, bahkan hampir 3 jam. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 sore. Di dalam perjalanan awal ini, Rio tidak menunjukkan sikap-sikap yang janggal, selain dia menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Namun basicnya masih pucat pasi. Saat dia dalam perjalanan, tiba-tiba saja Rio mengeluarkan kalimat tak terduga yang membuat Pandi merasa aneh. Aku akan mengantarkanmu ke suatu tempat, dan di sana banyak teman-temanku yang sudah menunggu. Apa kamu mau? Loh, kemana? Ada, tepatnya di Lali Jiwo. Aku tidak bisa memberitahukan detailnya kepadamu saat ini. Boleh, aku tidak sabar. Pandi tidak menaruh curiga apapun terhadap Rio, sebab ia masih berpikiran bahwa Rio yang ada di depannya memang benar-benar Rio, sahabat karibnya di kampus. Saat perjalanan, mereka pun melewati rombongan pendaki lain. Tentu sesama pendaki, mereka saling tegur sapa satu sama lain. Sendirian aja mas? Enggak kok mas, berdua sama teman saya. Ini di samping saya. Loh, mana mas? Kok enggak ada? Saya hanya melihat mas seorang.
Walah, mungkin masnya capek, makanya nggak ngelihat teman saya. Padahal dia berbadan besar. Tiba-tiba pendaki kedua mengatakan hal yang mengejutkan. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok Rio di samping Pandi. Dia ada, namun dia tiada. Pendaki pertama dan pendaki lainnya lantas merasa bingung akan bisikan tersebut. Ada namun tiada. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Di sisi lain, Pandi sedikit mendengar kalimat tersebut meskipun lirih. Namun dia pun tidak maksud dengan kalimat tersebut dan mencoba untuk menghiraukannya. Rio pun mencoba menarik Pandi untuk segera melanjutkan perjalanan. Rio tidak ingin Pandi mendengar apapun penjelasan dari para pendaki tersebut berkaitan dengan kalimat ada namun tiada. Lanjut jalan saja. Sekarang, Iya. Tanpa berbahasa basi lagi, Pandi pun kemudian melanjutkan perjalanan selanjutnya. Namun, ia lebih dulu berpamitan kepada para pendaki tersebut agar mereka tetap merasa disegani olehnya. aku lanjut jalan ya mas, kalian take care. Para pendaki itu tidak menjawab kalimat Pandi. Mereka masih tercengang dengan pernyataan ada namun tiada dari pendaki kedua. Namun, pendaki kedua tersebut enggan untuk menjelaskannya secara detail saat ini. Sebab saat ini mereka masih di jalur pendakian. Pendaki kedua tersebut berjanji akan menjelaskannya ketika mereka semua sudah sampai di bawah atau di base camp nantinya. Sebab menurut banyak orang, pamali jika membicarakan hal-hal yang bersifat mistis di jalur pendakian. Para pendaki dan Pandi kemudian melanjutkan perjalanannya masing-masing. Pandi saat ini merasa bingung mengapa Rio ingin sekali melanjutkan perjalanan. Namun Pandi tidak ingin berpikiran buruk. Tak lama setelahnya, Pandi mencium aroma busuk dari sekitarnya. Aroma tersebut seperti aroma bangkai, benar-benar mengganggu penciumannya. Bau bangkai banget. Di mana? Di sekitar kita, coba deh cium. Bau melati kok, bukan bau bangkai. Tapi aku mencium bau bangkai. Perasaan kamu saja mungkin. Mungkin kali ya. Sepertinya aku sudah mulai lelah, makanya mulai ngelantur. Iya barangkali. Ya sudah, nanti pas sampai pos pertama kita rehat ya. Oke. Mereka pun kemudian tidak mengindahkan aroma bau busuk tersebut dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang relatif singkat berhasil mereka tempuh. Setelah 30 menit lebih berjalan, akhirnya mereka pun sampai di posko pertama. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka berdua memilih untuk melepas penat di posko pertama. Meskipun jalur yang mereka tempuh relatif datar, namun hal tersebut tetap membuat kami merasa kelelahan. Pandi pun kemudian membuka ranselnya dan mengeluarkan makanan dan minuman sebagai sarana melepas lelah. Namun Rio tidak melakukan hal yang sama, bahkan tidak melihat minuman ataupun makanan dari tas ransel yang dibawa oleh Rio. Kamu nggak minum atau makan? Enggak. Nggak lelah memangnya? Iya. Ya sudah, kalau butuh minum atau makan bilang ya, biar nanti kamu bisa minum atau makan makanan yang sudah aku siapkan dan sudah aku bawa. Iya. Mereka berdua pun merencanakan istirahat selama 30 menit. Waktu yang tidak sebentar dari sangat cukup untuk melepas lelah yang sudah mulai menggerogoti tubuh mereka. Namun rasa lelah tidak nampak dalam diri Rio. Ia benar-benar tidak menunjukkan ekspresi lelah atau lainnya. Tentu hal tersebut dikarenakan Rio bukanlah seorang manusia, melainkan seorang arwah gentayangan yang ingin menepati janji untuk melakukan pendakian berdua bersama sahabat karibnya, yaitu Pandi. Mereka berdua pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju posko selanjutnya, yaitu posko 2, Kokopan. Perjalanan yang harus ditempuh dari posko pertama menuju posko kedua memakan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Jalur pendakian menuju posko kedua relatif sama dengan perjalanan sebelumnya.
Namun pada jalur ini semakin lama akan semakin berat. Baru beberapa waktu berjalan, Rio sudah menunjukkan gelagat anehnya. Dia mengatakan beberapa hal yang benar-benar tak masuk akal. Kamu mau ikut gak denganku? Ikut kemana? Menetap di sini. Mana bisa kita netap di sini? Kita hanya bisa singgah. Tapi aku bisa menetap di sini, bahkan untuk waktu yang panjang. Caranya? Kamu tinggal ikut saja denganku. Nggak mungkin Rio, kita datang untuk pulang. Jadi nggak akan mungkin lah bisa kita menetap lama di sini. Nanti akan kutunjukkan ke kamu betapa bahagianya bisa hidup di sini dan bukan hanya singgah semata. Bukan hanya membicarakan tentang menetap dan singgah, Rio pun juga membicarakan perihal pernikahan di Gunung Arjuna ini. Rio semakin ngelantur dalam berbincang. Banyak hal-hal random yang ia bicarakan, namun tanpa adanya dasar yang jelas. Hal tersebut tentu membuat Fandi merasa bingung dengan sikap dan ucapan yang keluar dari mulut Rio. Di sini juga banyak pendaki yang melakukan perkawinan. Perkawinan dengan siapa? Perkawinan dengan penduduk sini. Mana ada perkawinan di gunung, apalagi dengan penduduk sini. Rasanya itu sesuatu yang mustahil loh. Nanti akan kutunjukkan ke kamu bahwa semua ucapanku benar. Fandi merasa aneh dengan pembahasan yang dilontarkan oleh Rio tentang perkawinan dan lain sebagainya. Terlebih lagi, Rio berencana untuk menunjukkan semuanya kepada Fandi. Hal apa yang akan ditunjukkan kepada Fandi? Setahu Fandi, sebelumnya Rio tidak pernah menyinggung hal-hal demikian, sehingga rasanya sangat aneh jika tiba-tiba Rio mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti sekarang. Memangnya kamu pernah melihat semua itu secara langsung? Aku akan mengalaminya sebentar lagi. Hahaha, kamu semakin ngaco aja Rio. Ya sudah, lanjut jalan aja yuk. Daripada Rio terus membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal, lebih baik mengalihkannya dengan hal-hal lain agar Rio tidak terus-menerus membicarakan hal yang aneh. Sebab hari sudah mulai sore, aku khawatir akan ada kejanggalan saat pendakian nanti. Mengingat hari perlahan-lahan semakin gelap. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Bulu kutub Fandi tiba-tiba saja merinding saat ada hembusan angin yang melintasi tubuhku. Aku pun kemudian merasakan ada kehadiran sosok lain di antara kami berdua. Kamu ngerasa ada yang datang gak Rio? Jangan khawatir, mereka akan menemani perjalanan kita berdua. Maksud kamu? Ada namun tiada. Fandi mengingat kalimat tersebut, kalimat yang diucapkan oleh pendaki sebelumnya yang bertemu dengan Fandi dan Rio saat pendakian menuju posko pertama. Salah satu di antara mereka mengatakan kalimat ada namun tiada. Namun sampai detik ini aku belum bisa memahami maksud dari ucapan tersebut. Aku harus mencari tahu makna dari kalimat tersebut agar aku tidak terus-menerus bertanya-tanya lagi. Jika suatu waktu ada orang yang mengatakan hal serupa lagi kepada Fandi. Fandi diam untuk sesaat. Diam untuk mencoba memahami dan mengerti akan hal-hal yang sampai detik ini masih membuatnya kebingungan.